Mazmur 27. Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku dan musuhku itu, merekalah yang tersandung dan jatuh. Sekalipun pasukan tentara berkemah mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia akan melindungi aku dalam pondok-Nya pada hari malapetaka. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang aku menegakkan kepalaku menghadapi musuh-musuh yang mengepungku. Dalam kemahnya aku hendak mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku hendak menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Tentang Engkau hatiku berkata, carilah wajahku. Maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Jangan membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata menghadapi seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawan-lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang menghembuskan kekerasan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Sampai di sana. Yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara tentu dengan melakukannya. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu Anda pernah mendengar sebuah ungkapan indah, yaitu proses atau hasil yang kita dambakan ini tidak mengkhianati proses. Jadi kalau Anda bekerja keras, melakukan setiap tahap berproses, berjerih lelah, maka di ujungnya hasilnya kita akan menikmati hasil yang manis itu. Tapi ketika kita mau hidup gampangan saja, hidup dengan cara mudah, maka kita akan bisa melihat nanti di ujungnya bisa mengecewakan kita. Namun meskipun demikian,
Meskipun orang menyadari bahwa proses yang dijalani tahap demi tahap, apapun juga yang kita lakukan, baik bisnis, baik usaha, bekerja, belajar, menuntut ilmu, kita tahu dengan proses itu, tapi orang ingin segera, kalau bisa jalan pintas, hasil yang segera. Meskipun tahu proses menolong kita, namun kebanyakan kita inginnya jalan pintas itu. Tidak usah sulit mencari. Jalan raya kita juga dipenuhi dengan itu. Orang kan nggak memutar walaupun sedikit. Lawan arah aja. Ketika ditegur, itu udah dekat di situ. Ketimbang harus muter, U-turn jauh. Ini contoh real nyata dalam kehidupan kita. Yang kita saksikan itu mungkin kita juga ada di dalamnya. Ketika ditegur, ya orang banyak juga melakukan yang sama. Kalau saya muter juga buang-buang waktu. Daud mengalami tempaan. Sebuah proses panjang dalam kehidupannya. Yang memang tidak mudah ia alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menikmati Mazmur ini, bait yang pertama itu, ayat 1 sampai 3. Itu sesuatu yang indah yang disampaikan oleh Raja Daud ini. Tuhan terangku, keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan kota bentengku. Ketika penjahat menyerang aku, ingin makan dagingku. Wah, ini kanibal gitu. Semua lawanku, musuhku, mereka yang tersandung. Sekalipun tentara berkemah begitu banyak, aku tidak akan takut. Tak akan gentar. Ini kan sesuatu yang indah. Yang diungkapkan oleh Raja Daud. Bahwa ia punya tameng, punya gunung batu, punya Tuhan yang diandalkan. Dan itu terbukti dalam hidup yang ia jalani. Kita pun saya pikir sama. Memahami, mengerti bahwa Tuhan itu adalah kekuatan dan benteng kita. Tapi masalahnya sampai pada keyakinan itu kita mengalami tidak? Nyata enggak dalam hidup sehari-hari. Bahwa Tuhanlah yang kita andalkan. Bahkan ketika mengalami kepahitan hidup sekalipun. Seringkali kita mudah untuk mengatakan Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kota bentengku. Kalau ia di pihak kita, siapa melawan kita? Kalau keadaannya baik-baik saja. Tapi kalau keadaannya justru kita sedang terancam. Perusahaan kita mau gulung tikar. Kita tidak punya persediaan makanan. Jangankan tabungan yang ada minus karena hutang banyak. Bisa enggak kita mengatakan Tuhanku, kekuatanku? Tidak mudah. Apa yang diyakini oleh Daud, Mazmur yang kita baca hari ini, berangkat dari pengalaman. Berangkat dari kehidupan yang tidak selalu mudah. Yang ia hadapi.
Di baitnya yang ketiga, ayat yang ketujuh dan seterusnya itu. Ia pernah berseru kepada Tuhan. Dengarlah Tuhan seruanku yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Pernah mengalami masa-masa yang seperti ini. Jadi ketika Anda dan saya mengalami masa-masa yang tidak mudah, lalu kita menangis di dalam diri, di dalam hati kita, maka inilah proses. Proses yang Tuhan sedang lakukan untuk kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang tahan uji, yang mengalami penyataan iman itu sudah teruji di dalam kehidupan kita. Yang tidak hanya jalan pintas saja. Maka rahasia apa yang diungkapkan oleh Daud buat kita pelajari? Di tengah-tengah tadi seruan itu. Ayat 8 mengatakan tentang engkau hatiku berkata. Jadi ada sebuah keyakinan iman. Tapi harus direspon, ditanggapi dengan hatinya. Karena enggak, kita mengajak hati kita untuk meyakini kebaikan Tuhan. Jangan hanya, kata pendeta A, kata pendeta Nana, kata pendeta ini, Tuhan itu baik. Tapi yang menarik dari Daud itu, dia mengajak hatinya. Mengajak hatinya untuk apa? Tentang engkau, tentang Tuhan. Hatiku berkata, carilah wajahku. Dia mengajak hatinya, ayo cari Tuhan. Carilah wajah. Jangan cari di tempat-tempat lain. Jangan cari orang pintar. Jangan cari jalan yang mudah. Tapi carilah wajahku, kata Tuhan. Maka wajahmu ku cari. Dia menggugah hatinya. Wajah Tuhan ia cari. Bukan berarti Tuhan punya wajah seperti kita. Tapi wajah adalah ungkapan bahwa kehadiran Tuhan itulah yang pemazmur, yang Daud itu cari. Bukan kesenangan duniawi. Nah, keyakinan seperti inilah yang kemudian tertanam di dalam dirinya, dalam diri pemazmur itu, ia mengatakan tidak akan mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan orang-orang lain yang menjanjikan itu. Tapi ayat 10 ini menarik. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kan di dunia ini ya, yang paling peduli kepada kita adalah orang tua kita. Bapak, ibu, papa, mama kita yang paling peduli. Hingga ada lagu itu. Ya. Di doa ibuku namaku disebut. Ada peribahasa. Kasih ibu sepanjang masa. Nah, kalau yang di dunia ini yang harusnya mencintai, menyayangi, melindungi kita, kalau itu pun ya tidak bisa menolong kita, meninggalkan kita. Ingat, engkau tidak sendirian. Engkau tidak sendirian dan dibiarkan seperti yatim piatu. Tidak. Tetapi Tuhan menyambutmu. Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mungkin kita mengatakan, bagaimana Tuhan menyambutku? Bagaimana ia menjadi bentengku?
Karena seringkali dari diri kita tidak menyiapkan yang di ayat ke-8 itu. Menggugah hati kita. Menyiapkan hati kita. Nah, pemazmur mengalami ini. Sampai masa-masa kritis di dalam hidupnya. Dia menggantungkan diri kepada Tuhan. Ini kejadian betul nyata. Anaknya, keluarganya sendiri bahkan memusuhi dia. Tetapi dia merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Barulah pengalaman yang seperti ini nih, iman yang dialami dalam kehidupan keseharian itu. Itulah yang ia ceritakan kepada umatnya. Sehingga muncullah ayat 13, ayat 14 itu. Sesungguhnya aku percaya, aku melihat kebaikan Tuhan. Kuncinya engkau percaya, engkau yakin betul, membuka hatimu, mengajak hatimu menyambut Dia. Maka pemazmur mengatakan, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Kalau Anda ingin melihat kebaikan Tuhan, bukan di negeri orang mati, tapi di negeri orang yang hidup. Artinya yang hidup oleh kasih Tuhan, maka percayalah kepada Dia. Dan proses ini ternyata membuat pemazmur bisa bersaksi kepada orang banyak. Ayat 14 itu, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Sekarang ayat 14 itu berbicara pada orang lain, bukan lagi dialog antara dia dengan Tuhan, tapi kini mengajak orang lain menantikan. Artinya apa? Sabarlah. Ketika engkau sedang ditempa, ketika engkau tidak baik-baik saja, ketika kehidupan ini terasa tidak memihakmu, maka nantikanlah pertolongan dari Tuhan. Menantikan bukan berarti pasif. Bukan berarti duduk diam saja. Tidak berbuat apa-apa biar Tuhan saja yang melakukannya. Bukan itu. Tapi menantikan Tuhan adalah menyiapkan hati tadi. Dengan keyakinan, dengan kepercayaan yang sangat matang. Maka kita menantikan Dia dengan berusaha. Mazmur yang kita baca ini, pengalaman Daud. Tidak berarti Daud itu berpangku tangan. Dia berkali-kali mengangkat senjata pada zaman itu. Berperang. Melakukan tugas dan kewajibannya. Melakukan segala sesuatu dengan daya dan kekuatannya. Tapi dengan keyakinan Tuhan yang menolong. Dan biarlah pada saat ini kita boleh belajar. Untuk menjadi saksi Tuhan yang baik, Anda akan ditempa. Untuk melihat kebaikan Tuhan, untuk melihat bahwa Tuhan itu maha perkasa, Anda akan masuk mungkin dalam medan perang. Perang bukan untuk membinasakan orang, tapi melawan segala hal yang tidak baik, yang tidak benar itu. Biarlah Tuhan menolong kita dan Anda boleh merasakan Tuhan menyertai kita. Amin.